yang sudah membawa kita dan pujian yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kami juga mengucapkan terima kasih buat Pak Jo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya bisa berada di tempat ini. Terima kasih Pak Jo. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Pernahkah kita mengalami yang namanya kebuntuan di dalam hidup kita? Pasti setiap kita pernah ya mengalami hal ini ya. Mungkin sampai kita berputus asa, mungkin di dalam kita menghadapi permasalahan, kita mengalami yang namanya keputusasaan, mungkin hingga kehilangan yang namanya pengharapan di dalam setiap hidup kita. Tetapi saya mau katakan malam hari ini, ketika sudah tidak ada jalan, Tuhan selalu buka jalan bagi setiap kita. Judul khotbah saya malam hari ini adalah masih ada harapan. Masih ada pengharapan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Seperti yang pernah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka juga mengalami yang namanya kebuntuan dalam hidup, Bapak Ibu. Di dalam ceritanya ya, di dalam perjalanan mereka keluar dari bangsa Mesir saat itu, bangsa Israel mengalami yang namanya permasalahan. Saat itu ketika mereka dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, mereka diperhadapkan pada suatu masalah, yaitu apa? Mereka di perjalanan mereka dihadang oleh laut yang sangat luas. Yang biasa kita tahu ya, kita semua pasti tahu tentang kisah ini Bapak Ibu. Kisah tentang bangsa Israel yang menyeberangi laut Merah, Laut Kolsom, atau yang biasa kita sebut dengan Laut Teberau. Saat itu mereka mengalami permasalahan Bapak Ibu. Mereka mengalami kebuntuan dalam hidup. Karena apa? Ketika mereka mau berjalan, mereka dihadang oleh laut yang sangat luas. Sedangkan bangsa Fir'aun saat itu mengejar di belakang mereka. Coba kita bayangkan, ketika kita berada di posisi bangsa Israel saat itu, apa yang ada di dalam pikiran kita? Mati aku. Gimana? Gak ada jalan Bapak Ibu. Di hadapan kita terbentang laut yang sangat luas, gak ada jalan. Kita mau lewat mana? Sedangkan kita mau balik, di belakang ada tentara Fir'aun yang siap menyerang mereka. Sehingga mereka meluapkan kekesalan mereka kepada Musa saat itu. Coba kita baca di Keluaran 14 ayat 11 sampai yang ke-12. Di sana dikatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mereka bersungut-sungut pada waktu itu. Bangsa Israel marah sama Musa. Olah opo lo kan go, kita keluar dari tanah Mesir yang walaupun dalam masa perbudakan mereka tetap bisa tidur, tetap bisa makan. Kenapa engkau bawa kami keluar dan mengalami semua hal ini? Kenapa engkau bawa kami keluar dari tanah Mesir dan sehingga kami mengalami permasalahan seperti ini, Musa? Tetapi apa yang Musa lakukan, Bapak Ibu? Apakah Musa ikut panik juga? Apakah Musa ikut bingung juga? Tidak, Bapak Ibu. Musa tetap tenang saat itu menghadapi marahan bangsa Israel, menghadapi kekecewaan bangsa Israel. Ini sama seperti kehidupan kita. Terkadang ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang kita lihat, kita fokus hanya pada permasalahan itu. Kita nggak fokus sama kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Misalnya, ketika kita mau bayar sekolah ya sama kayak saya, ketika besok udah tenggatnya bayar sekolah, tapi kok belum ada duit, kita nyalain Tuhan. Piye tuh Tuhan iki, sesuk wis terakhir bayar iki piye? Kok gak ada ini, gak ada itu, gak ada ini. Tanpa kita sadari, kita masih bisa berdiri Bapak Ibu, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan, kita masih bisa bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun. Itu juga merupakan kebaikan Tuhan yang kita lupakan. Karena apa? Karena kita hanya fokus sama masalah kita. Yang kita bisa cuma kita ngeluh, marah, bersungut-sungut sama Tuhan. Tanpa kita tahu bahwa kebaikan Tuhan itu banyak sekali di dalam hidup kita. Begitu juga dengan bangsa Israel. Saat itu bangsa Israel mengeluh sama Musa. Karena apa? Karena mereka menghadapi suatu permasalahan yang buat mereka, aduh udah gak bisa ini, mau gimana ini, mau maju gak bisa, mau mundur gak bisa. Udah marah mereka sama Musa.
Tapi Musa tetap tenang. Saat itu Musa tetap tenang. Walau bangsa Israel tetap mengeluh, bangsa Israel tetap marah dan kehilangan namanya pengharapan, hopeless. Mereka kehilangan pengharapan. Tetapi Musa tetap tenang dan penuh dengan pengharapan, hopeful. Kenapa kira-kira Bapak? Apakah karena Musa punya ide-ide cemerlang untuk bisa melewati laut itu? Apa karena kepintaran Musa? Apa karena kekuatan Musa? No, Bapak Ibu. Mari kita baca di ayat selanjutnya, Keluaran 14 ayat 13 sampai yang ke-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatannya dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dengan kata lain, apa yang membuat Musa tetap tenang di dalam kondisi yang seperti itu? Di dalam kondisi yang sangat kritis seperti itu, apa yang membuat Musa tetap tenang? Musa percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong Musa saat itu. Dengan kata lain, karena Tuhan bersama dengan mereka. Dan yang kita tahu Bapak Ibu tentang kisah ini, akhirnya bangsa Israel berhasil melewati laut tersebut. Amin Bapak Ibu? Betul ya? Akhirnya bangsa Israel bisa selamat. Nah, dari cerita di atas apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, manusia itu terbatas Bapak Ibu, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Mungkin saat ini kita bisa membanggakan diri saya. Oh, saya orang sukses, saya orang pinter, oh koneksi saya sama orang-orang terkenal saya banyak, saya punya. Semua hal yang terjadi di dalam setiap hidup kita, apapun yang kita miliki Bapak Ibu, semua itu karena Tuhan. Apa yang mau kita banggakan? Saya mau katakan, terkadang segala hal yang kita banggakan Bapak Ibu tidak bisa menyelamatkan kita. Contoh, seperti kisah COVID yang beberapa waktu yang lalu ya Bapak Ibu, yang pas parah-parahnya itu banyak orang yang membutuhkan yang namanya tabung oksigen. Karena saking terbatasnya tabung oksigen itu nggak sembarangan orang bisa dapat. Bahkan orang kaya pun, yang punya banyak uang pun, untuk beli tabung oksigen itu nggak bisa Bapak Ibu. Ini membuktikan apa? Bahwa tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Apa yang kita punya, apa yang kita banggakan di dunia ini tidak bisa, terkadang tidak bisa menyelamatkan setiap kita. Hanya Tuhan yang sanggup. Hidup kita seperti sebuah perahu. Pengharapan kita ibarat sebuah jangkar. Di mana kita akan menambatkan pengharapan kita? Karir, keuangan, kepintaran, koneksi dengan orang terkenal. Di Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita ada tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Jadi apa yang paling utama di dalam hidup kita? Di mana kita menanggalkan pengharapan kita? Di mana kita menambatkan pengharapan kita Bapak Ibu? Hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan pemilik segala sesuatu. Kuasa Tuhan gak terbatas Bapak Ibu. Kita manusia biasa, kita makhluk yang terbatas. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang kuasanya tidak terbatas. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, jika kita hidup bersama Tuhan, mustahil bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari mujizat Tuhan. Seperti kisah bangsa Israel di atas tadi. Ketika kita berpikir, kalau kita berada di posisi bangsa Israel saat itu, 0% kita bisa selamat. Loh gimana? Di depan ada laut, gak ono jembatan, tidak ada perahu, tidak ada sarana untuk kita bisa lewat. Sedangkan kalau kita mundur, di belakang tentara Firaun siap menyerang kita. Mau apa kita? Yang kita butuhkan pertolongan Tuhan. Kita hanya bisa menangkap pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Saya ada sedikit kesaksian. Mungkin Bapak Ibu sebagian ada yang tahu kalau saya itu pernah sakit. Kayak wong Jawa ngarani itu penyakitnya cedek karo ngono. Jadi agak gawat ya. Ada suatu saat
papa saya nanya sama saya gini, Lin, kamu gak takut mati? Saya bilang enggak. Saat itu saya memang masih muda, belum berkeluarga Bapak Ibu. Kalau sekarang banyak yang saya pikirkan, ninggal anak, ninggal suami ya. Saat itu saya masih muda, waktu itu saya ingat betul. Waktu itu saya masih kerja, masih belum nikah. Papa saya nanya gitu, kamu gak takut mati? Saya bilang enggak. Karena yang saya pikirkan, kalau saya nerusin ini pengobatan Bapak Ibu, wah, saat itu nggak ada yang namanya BPJS, belum ada yang namanya BPJS. Jadi biaya operasi, biaya dokter, apapun saya kasihan sama mama saya. Jadi saya bilang enggak apa-apa ya. Kaplinganku nang swarga wis dadi. Tak pikir gitu. Guyon aja, mungkin kaplinganku udah jadi sudah saatnya saya pulang. Saya bilang seperti itu. Tetapi apa? Keluarga saya tidak pernah berhenti untuk berharap pada Tuhan. Papa mama saya tidak pernah berhenti untuk berdoa dan berpuasa bagi saya. Setelah saya tahu hal itu, saya berpikir bahwa orang lain aja menghargai hidup saya. Kenapa saya nggak mau menghargai hidup saya? Sudah Tuhan tebus. Hidup kita ini adalah hidup yang sudah Tuhan tebus, Bapak Ibu. Kita ini milik kepunyaan Tuhan. Apa hak kita untuk semena-mena pada hidup kita? Apa hak kita? Saat itu saya menyerah. Saya menyerah, bukan menyerap. Saya pasrah Bapak Ibu, pasrah. Wes pasrah nyerah, bukan pasrah berserah, beda Bapak Ibu. Saat itu saya pasrah menyerah. Wes Tuhan, lek mau panggil. Tetapi apa hak saya? Untuk saya menyerah, apa hak saya? Itu berarti saya berhak atas hidup saya. Tidak. Hidup saya ini, hidup saya dan hidup Bapak Ibu adalah milik Tuhan. Ketika orang lain, papa mama saya cara menghargai hidup saya, kenapa saya nggak menghargai hidup yang sudah Tuhan beri buat saya? Akhirnya saya datang ke Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya letakkan kembali pengharapan saya. Saya letakkan kembali pengharapan saya sama Tuhan. Saya berdoa. Saya berserah. Kali ini saya pasrah, berserah sama Tuhan. Saya serahkan semuanya sama Tuhan. Dan seperti apa yang Bapak Ibu lihat saat ini, saya bisa berada di tempat ini bukan karena kekuatan saya Bapak Ibu, bukan karena saya ini bisa sulap terus ujuk-ujuk dari sakit parah seperti itu bisa tiba-tiba sembuh, bukan. Semua ini karena Tuhan. Semua ini karena mujizat Tuhan. Kalau Bapak Ibu gak percaya, ini masih ada bekasnya. Di sini pernah. Dan ini seperti nanah gitu ya Bapak Ibu ya. Ada titik sedikit di sini. Dan ini suatu keajaiban. Padahal orang yang sakit seperti saya Bapak Ibu, walaupun sudah operasi mereka, tetap berangkat. Ini membuktikan apa? Kita punya Tuhan yang ajaib. Tuhan bangsa Israel saat itu, Tuhan saya dan Tuhan Bapak Ibu malam hari ini adalah Tuhan yang sama. Ketika Tuhan sanggup membuat mujizat bagi bangsa Israel, Tuhan sanggup membuat mujizat bagi saya yakin dan percaya Tuhan juga sanggup memberikan mujizat bagi Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Mari Bapak Ibu, percaya kita punya Tuhan yang luar biasa loh. Kita punya Tuhan yang sanggup mengubah yang mustahil tadi menjadi sebuah mujizat. Seperti bangsa Israel, mustahil Bapak Ibu, mereka bisa lewat. Pakai cara apa? Muter bang. Sampai ada lagu sekolah minggu kan itu. Bagaimana cara Musa berjalan? No. Berenang? Nggak bisa. Akhirnya Tuhan membelah laut sehingga bangsa Israel bisa lewat. Begitu juga dengan kisah saya. Untuk bisa sembuh, mustahil Bapak Ibu. Tetapi karena saya dan keluarga saya terus berpengharapan kepada Tuhan, maka mujizat itu dinyatakan.
Yang ketiga Bapak Ibu, jangan biarkan keadaan menghancurkan harapanmu. Tetapi letakkanlah pengharapanmu hanya pada Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Kalau saya tadi dengerin omongannya orang, dengerin omongannya berita-berita yang negatif, mungkin sampai saat ini saya nggak ada di tempat ini Bapak Ibu. Mungkin saya bukan mati karena penyakit saya ini. Mungkin saya bisa mati gara-gara ngenes. Soalnya apa yang saya dengar itu hal-hal yang negatif toh. Bahkan 2 orang yang bilang saya, kamu gak takut mati itu 2 orang. Yang pertama papa saya, kedua dokter yang menangani saya Bapak Ibu. Saat itu dia juga bilang, Dok, kamu gak takut mati tuh? Penyakitmu ini udah parah, udah nemen, mana walimu? Cepet panggil ke sini, saya butuh wali. Saat itu papa saya memang berada di Blitar Bapak Ibu, sedangkan saya di Surabaya. Jadi untuk wali saat itu saya panggil teman saya. Saya bilang, ini kakak saya Bu, ini keluarga saya. Sampai diawasi sedemikian rupa loh Bapak Ibu. Karena apa? Karena penyakit saya memang parah saat itu. Tetapi mari, saat malam hari ini, saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan pernah dengar apapun kata orang yang negatif di dalam hidup kita. Jangan biarkan itu mempengaruhi hidupmu. Jangan biarkan itu menghilangkan pengharapan malam hari ini. Kalau ada orang bilang kamu gak bisa sukses, kon gak iso soge, kon gak iso berhasil, kon iku gak pinter, kon iku elek, kon iku lemu, jangan dengarkan kata-kata seperti itu Bapak Ibu. Karena itu akan menghancurkan pengharapanmu. Mari dengarkan kata-kata yang positif saat malam hari ini. Seperti apa? Mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terus jangan pernah kehilangan pengharapan malam hari ini. Jangan menyerah apapun yang terjadi di dalam hidupmu Bapak Ibu. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ingat, di dalam hidup kita punya Tuhan yang luar biasa. Seperti apa yang dikatakan di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kebaikan yang seperti apa Bapak Ibu? Allah itu turut bekerja loh di dalam setiap permasalahan yang ada di dalam hidup kita untuk mendatangkan suatu kebaikan. Kebaikan seperti apa? Wong masalah kok iso mendatangkan kebaikan? Nah, setiap masalah yang ada di dalam hidup kita, Tuhan punya rencana. Ada rencana Tuhan yang tersembunyi di balik setiap permasalahan yang kita hadapi Bapak Ibu, untuk mendatangkan suatu kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan untuk membentuk setiap karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, kebaikan seperti apa? Kebaikan untuk mendewasakan setiap iman kita malam hari ini. Semua yang terjadi ada maksud Tuhan. Gak terus ujung-ujung, apa ini Tuhan? Kenapa Kau izinkan ini terjadi di dalam hidupku? Tuhan punya maksud dan rencana Bapak Ibu. Sama seperti kisah saya tadi. Seandainya Tuhan gak izinkan itu terjadi di dalam hidup saya, ya saat itu saya marah sama Tuhan. Saya ini pelayan Tuhan Bapak Ibu dari kecil. Saya ini pelayan Tuhan dari saya SD itu saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah rekaman kemana-mana, saya sudah pelayanan di luar kota, di mana-mana, hingga saya besar. Tetapi apa? Ya hanya sekedar menjadi pelayan. Pelayan hanya di atas jadwal. Ketika ada jadwal, saya datang. Ketika nggak ada jadwal, nggak ada beban di dalam hati saya, tidak ada kerinduan di dalam hati saya untuk ketemu Tuhan. Nggak ada Bapak Ibu. Hanya sebagai pelayan, formalitas ya pelayan. Kalau waktunya jadwal, oke, aku datang. Kalau waktunya enggak, ya enggak. Ini maksud Tuhan. Ketika Tuhan izinkan permasalahan itu terjadi di dalam hidup saya, di sini saya lebih menghargai hidup saya, Bapak Ibu. Dengan kata lain, Linda yang lama itu udah gak ada. Yang berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara malam hari ini adalah Linda yang baru. Karena Linda yang lama sudah mati. Saya yang ada di tempat ini adalah Linda yang baru. Saya bukan pelayan Tuhan yang baik Bapak Ibu. Kita semua belajar untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saya pun belajar untuk semakin hari mencintai Tuhan.
menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Mari, setiap permasalahan yang ada di dalam hidup kita, jangan kita terima dengan marah, jangan kita terima dengan bersungut-sungut, jangan kita kecewa sama Tuhan. Mari kita belajar untuk berpikir positif bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita ada maksud Tuhan untuk kebaikan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Coba kita baca di Ulangan 31 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu, bagi setiap kita malam hari ini. Apapun masalahmu, kalau tidak ada orang yang menolongmu, kita menemui jalan buntu, kita kehilangan pengharapan, kita putus asa, jangan marah, jangan bersungut-sungut, datang sama Tuhan, Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan setiap kita. Tuhan tidak akan meninggalkan setiap kita. Tuhan akan menolong bagi setiap kita. Mari lakukan bagian kita, Bapak Ibu. Apa? Mari kita datang kepada Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Gimana kita mau dekat sama Tuhan kalau kita nggak pernah datang sama Tuhan? Mari malam hari ini kita sama-sama belajar. Ketika pencobaan permasalahan terjadi, sehingga kita kehilangan pengharapan, mari serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Tenang, seperti Musa tadi, tetap tenang. Mari datang pada Tuhan, serahkan segala khawatirmu pada Tuhan. Mari lakukan bagian kita, Bapak Ibu. Dan biar Tuhan lakukan mujizat bagi Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Amin. Mari saya undang PPLA itu datang. Jangan takut, jangan khawatir Bapak Ibu, karena kita masih punya Tuhan. Ketika kita masih punya Tuhan, kita masih punya pengharapan. Mari tetap beriman, mari tetap percaya bahwa Tuhan sanggup. Mungkin Bapak Ibu di tempat ini banyak memiliki permasalahan. Saya nggak tahu masalah apa yang dihadapi Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Tapi percayalah, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan malam hari ini, Bapak Ibu. Mari jangan marah sama Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan, jangan bersungut-sungut sama Tuhan. Datang aja ke Tuhan. Tuhan sanggup tolong. Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan itu anak yang ajaib, yang sanggup melakukan hal yang mustahil sekalipun Tuhan sanggup lakukan. Tuhan sanggup mengubah kemustahilan menjadi mujizat bagi setiap kita malam hari ini. Hanya butuh satu, datang sama Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Lagu ini mengatakan kita masih punya Tuhan. Selama kita masih percaya, kita masih punya pengharapan, Bapak Ibu. Mari tetap percaya dan imani bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup kita malam hari ini. Mari nyanyikan lagu ini dengan penuh kesukaan hati, Bapak Ibu. Katakan dengan penuh iman, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku.
setia bagi setiap kami ya Bapa. Engkau mengerti setiap isi hati anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Yesus, Engkau melihat setiap kedalaman hati setiap anak-anakmu malam hari ini. Masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, Kau pembuat mukjizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Ya Yesus, kami masih punya Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, mari saya beri waktu 5 menit. Mari datang sama Tuhan. Apapun pergumulanmu, percaya, imani, Tuhan sanggup. Malam hari ini Tuhan menumpangkan tangannya kepadamu Bapak Ibu. Mari katakan apa yang menjadi pergumulanmu malam hari ini. Tuhan tahu. Katakan, ini aku Tuhan. Tuhan tolong. Kami percaya Kau sanggup Tuhan. Kau sanggup melakukan mujizat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman-Mu mengajarkan bagi setiap kami Bapa. Biarpun kami berada di jalan yang buntu Tuhan, kami ada di dalam keputusasaan, bahkan kehilangan pengharapan Tuhan, kami masih punya Engkau, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu penuh dengan mujizat Tuhan. Kau adalah Allah yang setia bagi setiap kami, yang tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya tangan kuat-Mu akan selalu menuntun setiap kami. Kami percaya tangan kuat-Mu akan selalu menopang setiap kami Tuhan. Kau tidak akan pernah membiarkan kami terjatuh Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, permasalahan apapun, pergumulan kami Tuhan, ketika semua itu atas seizin Tuhan, Tuhan pasti punya rencana yang indah di balik semua hal yang terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami imani Tuhan, bahwa itu yang terbaik buat kami. Kami percaya Bapak, Engkau akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami malam hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus berkata-kata di dalam setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Roh Kudus terus menuntun langkah hidup kami, sehingga kami terus berjalan di jalan yang sesuai dengan Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa kami, hanya kami peralaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.